Selain menggabungkan sains dan art, tentunya kita juga harus mengintegrasikan yang namanya empati kepada pasien dan harus melihat pasien dari segala aspek yang holistik. Pada dasarnya, kulit adalah organ yang hidup. Jadi jangan dikira bahwa kulit itu tidak memiliki fungsi atau fungsinya hanya estetik. Penggunaan AI Integrated Machines yang dapat memberikan presisi, efisiensi, hasil yang optimal dengan efek samping yang minimal. Halo semuanya, saya Dr. Arini Asasaruwidodo, spesialis dermatovenerologi dan estetik. Wah, bulan ini memang bulan yang sibuk. Selain saya praktek dan menjadi konsultan medis di Dermalogia, saya juga melakukan ceramah dan menjadi narasumber sebagai key opinion leader di luar negeri. Kemudian saya juga masih ada sibuk mengajar, saya mengajar di universitas dan melakukan research di sana. Selain itu, kami juga sedang membuat pusat research kecil untuk menjadi solusi dari skincare untuk dapat melakukan penelitian di sini. Peran saya menjadi key opinion leader sebuah energy based device yaitu Axion. Saya mentraining dan mengajar para dokter-dokter di Vietnam yaitu di Ho Chi Minh dan di Hanoi agar dapat menggunakan alat ini seoptimal mungkin dan mendapatkan hasil perawatan bagi pasiennya secara baik. Energy-based device ini merupakan sebuah breakthrough dalam bidang dermatologi karena alat ini merupakan alat pertama di bidang dermatologi yang mengintegrasikan artificial intelligence atau AI ke dalam mesinnya sehingga kita dapat menterapi pasien dengan lebih efektif, presisi, dan mengurangi efek sampingnya. Pada dasarnya background keluarga saya adalah semuanya di bidang medis, yaitu seorang dokter dan juga seorang pengajar. Jadi keluarga saya akademis dan medis merupakan sesuatu yang kental. Nah, bidang dermatologi merupakan bidang yang menantang. Kenapa? Karena dia dapat mengintegrasikan sains dan art. Pada dasarnya tidak semua dokter dapat bisa mengerjakan seperti dermatologi estetik dengan baik. Kenapa? Karena sebenarnya kita memiliki sense of art yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang bagus, tetapi juga berkualitas untuk pasien. Selain menggabungkan sains dan art, tentunya kita juga harus mengintegrasikan yang namanya empati kepada pasien dan harus melihat pasien dari segala aspek yang holistik. Pada dasarnya, kulit adalah organ yang hidup. Jadi jangan dikira bahwa kulit itu tidak memiliki fungsi atau fungsinya hanya estetik. Pendidikan kedokteran memang tidak mudah dan tidak sebentar. Pada dasarnya, dengan kita menjadi dokter, kita harus selalu mengupdate ilmu dan kita tidak boleh berhenti belajar. Karena perkembangan ilmu kedokteran selalu berjalan dan kita harus selalu mengupdate ilmu agar kita dapat memberikan pasien sesuatu yang terbaik. Apalagi di bidang dermatologi estetik karena tidak semua orang memiliki persepsi beauty yang sama. Dan juga kita juga harus fokus agar kita dapat mengimprove kulit pasien, tetapi tidak hanya semata-mata melihat di sisi estetiknya, tetapi juga di sisi kesehatan kulit. Mungkin yang harus diluruskan adalah setiap pasien kadang-kadang datang sudah ingin terapi A atau terapi B, dan kadang-kadang bahwa terapi itu tidak selalu sesuai untuk mereka. Kita tidak boleh berfokus pada terapinya saja, akan tetapi yang paling penting adalah menganalisa kulitnya dengan secara benar, apa permasalahannya, baru kita menentukan terapinya berdasarkan permasalahannya. Jadi seringkali yang terjadi adalah sebaliknya, pasien meminta terapi dulu untuk masalah yang dia tidak tahu. Jadi hal ini yang harus kita bicarakan dengan pasien agar pasien benar-benar mengerti masalahnya dan pasien benar-benar teredukasi mengenai apa yang kira-kira memicu atau dapat memperburuk kondisi kulitnya. Dan
kita harus ingat, meskipun kulit superficial di atas, tetapi dia sangat berhubungan dengan seluruh organ kita, seluruh kesehatan kita, sehingga yang namanya lifestyle tentunya harus diintegrasikan dalam penanganan pasien. Misalnya, kalau kita terapi anti-aging, dan kita misalnya laser setiap bulan dan lain-lain, tetapi kita memiliki lifestyle yang jelek, misalnya kita merokok, kita tiap hari makan makanan yang tidak sehat, tiap hari terkenal radikal bebas, polusi, UV, tentunya kita tidak holistik dalam menangani pasien. Kita harus menangani pasien dari segala aspek sehingga kita dapat mencapai tujuan yang sama meskipun itu superficial di kulit. Hal yang menantang sebenarnya adalah di work-life balance, dan salah satunya saat saya menyelesaikan pendidikan saya di Harvard Medical School. Karena kita tahu Harvard Medical School waktu itu ada di Boston, dan waktu itu saya juga di tengah pandemi, saya memiliki anak dan keluarga, kemudian memanage klinik, dan saya tetap aktif mengajar secara online di universitas, melakukan research dalam pandemi, dan lain-lain. Sehingga hal itu menjadi tantangan sendiri karena saat itu saya tidak hanya belajar saja, tetapi juga mengemban peran sebagai dokter, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai edukator masyarakat, dan lain-lain. Nah, kalau ditanya bagaimana saya membagi waktu, mungkin saya hanya bisa mengatakan saya juga tidak tahu. Akan tetapi, untungnya dengan segala support keluarga, semuanya bisa terjadi. Dan mungkin salah satunya adalah saya menyukai segala peran saya. Saya sangat menyenangi pekerjaan saya sangat senang belajar. Jadi saya tidak merasa belajar itu merupakan suatu beban dan juga bekerja. Karena saya senang sekali bekerja menjadi dokter, saya sayang dengan semua pasien saya senang dapat membantu pasien-pasien saya, dan saya juga suka mengajar, saya senang membagi ilmu, tentunya juga saya sangat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan kadang-kadang saya juga membawa keluarga saya. Kalau saya misalnya harus menjadi speaker misalnya di luar negeri, kadang-kadang saya bawa juga. Di klinik Dermalogia, kita memberikan approach yang berbeda kepada pasien. Jadi kita tidak berfokus kepada treatmentnya, tetapi yang kita fokuskan adalah permasalahan pasien, dan nomor satu yang paling kita anggap penting adalah yang namanya skin assessment. Jadi kita harus mendiagnosis pasien dengan benar sesuai dengan masalah pasien, tipe kulit pasien, dan lain-lain. Baru kita bicarakan dengan pasien mengenai solusi-solusi dan mencapai kesepakatan dengan pasien untuk mendapatkan terapi yang tepat untuk dirinya. Kemudian karena kita juga memfokuskan terhadap skin assessment, kita berinvestasi pada satu skin analyzer yang juga AI integrated, sehingga kita dapat melihat analisis kulit pasien secara objektif. Yaitu kita bisa melihat teksturnya, pigmentasinya, derajat penuaan kulit, kemudian ada kemungkinannya dia untuk mendapatkan jerawat, kemudian bahkan dia dapat menstimulasi aging atau menstimulasi hasil terapi, sehingga kita dapat melihat kira-kira hasil terapi yang kita inginkan seperti apa. Alat ini juga dapat membantu kita untuk melihat perkembangan pasien dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa lihat dari hasil terapi, dari hasil pemberian skincare, atau dari perubahan lifestyle, apakah kondisi kulit pasien dapat membaik atau tidak. Nah, ini adalah merupakan hal utama yang harus kita lakukan untuk kita dapat menentukan terapi untuk pasien. Salah satu treatment yang digemari di klinik ini adalah treatment Exi-Slim atau Exi-Tight yang menggunakan alat Exion. Alat ini merupakan alat AI integrated dan merupakan breakthrough dalam bidang dermatologi. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk tightening, untuk lifting, untuk mereduksi lemak sehingga kelihatan lebih tirus, dan juga alat ini dapat mengimprove kualitas kulit. Salah satunya, alat ini merangsang sel yang bernama fibroblast, sehingga sel fibroblast dalam kulit kita
dapat memproduksi kolagen, elastin, dan hyaluronic acid sehingga kulit menjadi tampak muda, lebih tampak plump, dapat lebih hydrated, dan lain-lain. Alat ini juga memiliki microneedling RF yang dapat digunakan untuk seperti mengecilkan pori-pori, dapat digunakan untuk tightening, dan juga dapat mengurangi acne scars pada pasien. Pada dasarnya setiap kebutuhan orang berbeda-beda, sehingga kalau terapi yang biasanya saya lakukan biasanya adalah untuk memprevent early aging atau premature aging. Kedua adalah saya memiliki masalah pigmentasi sedikit, yaitu freckles. Sehingga terapi untuk memprevent aging dan juga untuk mengatasi pigmentasi kulit menjadi sasaran utama terapi saya. Terapi saya untuk pigmentasi kulit adalah menggunakan laser Pico, yaitu kita menggunakan laser Pico Way. Laser Pico Way dapat digunakan untuk mengatasi pigmentasi kulit dan juga mencerahkan kulit, dan juga dia dapat digunakan untuk mengecilkan pori-pori dan memperbaiki struktur kulit. Sedangkan untuk terapi anti-aging, saya menggunakan berbagai device. Kenapa? Karena setiap device ini memiliki cara kerja yang berbeda. Misalnya, saya menggunakan Axion untuk tightening, saya menggunakan Ultralift untuk lifting, dan saya menggunakan Dermalogia Pro Lifting untuk menahan penuaan dan menjaga kualitas kulit agar selalu terjaga baik. Dunia kedokteran dan especially di bidang estetik merupakan dunia yang sangat menarik karena perkembangan selalu ada dan selalu semakin baik. Pada dasarnya yang kita lihat dari perkembangan sekarang adalah tren ke arah regenerative therapy. Jadi terapi seperti stem cell, seperti collagen stimulator, dan lain-lain yang dapat meregenerasi sel kulit kita melalui stimulasi sel fibroblast. Salah satunya yang berkembang di bagian energy-based device adalah penggunaan AI integrated machines yang dapat memberikan presisi, efisiensi, hasil yang optimal dengan efek samping yang minimal. Mungkin salah satunya adalah pencapaian saya untuk menyelesaikan pendidikan di Harvard Medical School. Karena selain saya mendapatkan pendidikan dan dapat mengembangkan ilmu saya di bidang dermatologi, tetapi juga memperluas jaringan network saya secara global. Di Harvard Medical School, saya berkesempatan untuk belajar dari sumber yang terbaik karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan laser di bidang dermatologi itu di-invent dan diciptakan oleh scientist dari Harvard dan dermatologist dari Harvard. Seperti kita kalau mengenal Pico Laser, Fat Freeze, Fractional Laser, CO2, semuanya diciptakan di Harvard Medical School. Untuk klinik Dermalogia, kami rasa pencapaian terbesar kami adalah kemarin ini kami diundang untuk mendapatkan penghargaan di forum internasional. Kemarin kami mendapat penghargaan di Hong Kong dan di Vietnam atas prestasi yang didapatkan oleh klinik kami. Kami sangat senang karena penghargaan ini mencerminkan dedikasi klinik kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien. Harapan saya agar saya dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang dermatologi dan estetik dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sementara itu, bagi klinik Dermalogia, saya berharap bahwa klinik ini dapat terus berkembang dan terus dapat menjadi solusi bagi permasalahan kulit seluruh bangsa Indonesia.